mengenai fondasi regulasi, produk, dan juga peran profesional dalam dunia farmasi veteriner di Indonesia. Secara hierarkis, kewenangan tertinggi dalam urusan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia berada pada Kementerian Pertanian. Berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berfungsi sebagai penentu dan pelaksana kebijakan teknis. Fungsi vital terkait profesi dokter hewan dan sediaan veteriner yang mencangkup produksi, pendaftaran izin edar, dan pengawasan obat hewan didelegasikan kepada otoritas veteriner. Otoritas ini memastikan bahwa semua sediaan veteriner yang beredar, termasuk sediaan biologik dan farmaseutik, memenuhi standar mutu, khasiat, dan keamanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian yang berlaku. Dengan demikian, Kementat adalah institusi puncak yang menjamin tata kelola kesehatan hewan dan obat hewan dari aspek regulasi hingga pengawasan di lapangan. Obat hewan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2017 didefinisikan sebagai sediaan yang berfungsi untuk mengobati, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh hewan. Obat ini dikelompokkan menjadi 4 jenis utama: sediaan biologik untuk kekebalan atau diagnosis, sediaan farmaseutik berdasarkan kerja farmakologi seperti antibiotik, premix, imbuhan pakan, dan sediaan obat alami. Pengklasifikasiannya berdasarkan tingkat bahaya meliputi obat keras, memerlukan resep dokter hewan, obat bebas terbatas, dan obat bebas. Sementara itu, alat kesehatan hewan mencakup segala instrumen atau aparatus yang digunakan untuk diagnosis pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan hewan, yang regulasinya juga berada di bawah kewenangan Otoritas Veteriner Kementerian Pertanian. Penggunaan obat extra-label (ELDU) yaitu dokter hewan menggunakan obat pada hewan dengan cara yang tidak sesuai dengan label resmi yang telah disetujui, misalnya perbedaan dosis, indikasi, atau spesies target. Praktik ini diperbolehkan dalam kondisi tertentu, yaitu ketika tidak tersedia obat hewan terdaftar yang efektif untuk mengobati kasus yang ada, dan dilakukan di bawah pengawasan serta tanggung jawab penuh dokter penanggung jawab. Penggunaan obat manusia untuk keperluan veteriner yang termasuk dalam ELDU harus tetap memenuhi peraturan penggunaan obat hewan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Contoh obat yang lazim digunakan secara extra-label dalam praktik sehari-hari, terutama pada hewan kecil, meliputi golongan antibiotik seperti amoksisilin dan doksisiklin, antiinflamasi seperti meloxicam dan dexamethasone, serta anestetik atau sedatif seperti diazepam dan ketamin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peranan farmasis dalam bidang farmasi veteriner. Peran farmasis atau apoteker bertindak sebagai penanggung jawab teknis obat hewan atau PJTOH pada fasilitas produksi atau distribusi. Peran utama meliputi pengadaan dan distribusi untuk menjamin ketersediaan dan legalitas obat yang aman. Apoteker juga bertanggung jawab dalam peracikan atau compounding untuk menyesuaikan formulasi dan dosis obat, terutama obat manusia, agar sesuai dengan kebutuhan spesifik hewan berdasarkan resep dokter hewan. Selain itu, berperan penting dalam edukasi dan konsultasi terkait farmakokinetik dan masa henti atau withdrawal time obat pada hewan ternak, serta berkolaborasi dengan dokter hewan dan program pencegahan resistensi antimikroba atau AMR melalui penggunaan antibiotik yang rasional. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai dalil nakli yang menjadi sebuah referensi pada pembahasan kali ini. Dalil nakli yang menjadi sebuah referensi pada pembahasan kali ini ada pada surat Al-An'am ayat 38 yang memiliki arti dan berbunyi, "Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kami. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah kami dihimpunkan." Ayat ini menegaskan bahwa hewan adalah umat seperti manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik. Tugas kita sebagai mahasiswa di bidang farmasi veteriner adalah mengamalkan konsep ihsan atau berbuat baik kepada hewan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.